Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Artasarli dari kelas 1111. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur atau ovum pada wanita dan sel sperma pada pria. Ketika sel telur dan sperma bertemu dalam kondisi yang sesuai, proses pembuahan terjadi dan pembentukan embrio dimulai. Reproduksi manusia juga melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam tubuh wanita selama proses kehamilan. Selanjutnya, organ sistem reproduksi pada pria terdiri dari testis. Testis adalah sepasang kelenjar yang terletak di dalam kantong yang disebut skortum. Organ sistem reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seks pria, terutama testosteron. Yang kedua, epipidimis. Epipidimis adalah saluran yang melilit di sekitar bagian belakang setiap testis. Bagian dari sistem reproduksi pria merupakan tempat sperma disimpan dan matang sebelum dikeluarkan selama ejakulasi. Yang ketiga adalah saluran ejakulasi atau vas deferens. Vas deferens membawa sperma matang dari epipidimis ke fascicula seminalis dan prostat. Pada kedua organ sistem reproduksi inilah ditambahkan cairan untuk membentuk air mani. Yang terakhir ada penis. Penis adalah organ eksternal yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam vagina selama berhubungan seksual, yang merupakan cara reproduksi manusia. Organ sistem reproduksi ini juga berperan sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Selanjutnya, organ sistem reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium. Ovarium adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk mirip biji kacang. Organ sistem reproduksi ini berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba fallopi. Setiap ovarium terhubung dengan saluran tuba fallopi masing-masing. Bagian dari sistem reproduksi wanita inilah yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Tuba fallopi adalah tempat pertemuan antara sel telur yang dilepaskan dari ovarium dengan sperma dan juga menggunakan tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ sistem reproduksi yang berbentuk seperti buah pir, tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Selama siklus menstruasi, lapisan dalam lahir atau endometrium tumbuh dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi jika terjadi pembuahan. Yang keempat ada serviks. Organ sistem reproduksi ini adalah leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Saat wanita tidak hamil, serviks menghasilkan lendir yang membantu melindungi rahim dari infeksi. Selama persalinan, serviks membuka untuk memungkinkan keluarnya bayi. Yang terakhir ada vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Selain sebagai saluran untuk menstruasi dan persalinan, organ sistem reproduksi ini juga merupakan tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Selanjutnya, penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada prostastis. Prostastis adalah peradangan prostat kelenjar yang berada di bawah kandung kemih pria. Penyakit pada sistem reproduksi pria ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri panggul, kesulitan buang air kecil, nyeri saat ejakulasi, dan disfungsi ereksi. Prostasis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun faktor non-infeksi. Yang kedua, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan pria dalam mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup keras untuk melakukan hubungan seksual. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyakit pada sistem reproduksi pria ini antara lain faktor psikologis seperti stres dan kecemasan, serta masalah fisik seperti jantung, diabetes, dan gangguan hormon. Yang ketiga, kanker testis. Kanker testis adalah jenis kanker yang umumnya menyerang pria muda. Gejala awalnya bisa berupa benjolan atau pembengkakan pada testis, nyeri atau ketidaknyamanan pada skrotum, dan peningkatan ukuran atau kekerasan testis. Deteksi dini dan pengobatan yang bersifat segera dapat meningkatkan prognosis penyakit pada sistem reproduksi pria ini. Yang terakhir, penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada endometriosis. Pada endometriosis, jaringan yang biasanya melapisi rahim justru tumbuh di luar rahim, seperti ovarium, tuba fallopi, atau organ panggul lainnya. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini dapat menyebabkan nyeri panggul kronis, nyeri saat menstruasi, pendarahan menstruasi yang berat, dan kesulitan untuk hamil. Yang kedua, infeksi. Infeksi pada saluran reproduksi wanita meliputi infeksi vagina, cervicitis, atau penyakit menular seksual.
Berbagai penyakit pada sistem reproduksi wanita ini dapat menyebabkan gejala seperti keputihan yang abnormal, nyeri saat buang air kecil, nyeri panggul, dan pendarahan di luar periode menstruasi. Yang ketiga, kanker serviks. Kanker serviks adalah jenis kanker yang berkembang pada leher rahim. Kuman papillomavirus adalah penyebab utama kanker serviks. Gejala awal penyakit pada sistem reproduksi wanita ini mungkin tidak terlihat, namun ketika kanker berkembang, gejalanya dapat berupa pendarahan vagina yang tidak normal, nyeri panggul, dan hubungan seksual yang menyakitkan. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama adalah menerapkan gaya hidup sehat, menghindari penggunaan alkohol dan tembakau, menghindari stres, menghindari penyakit menular seksual, menghindari paparan bahan kimia, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta memperhatikan kebersihan organ reproduksi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.